Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua, dengan harapan sehat walafiat dan dimudahkan selalu rezekinya, rezeki yang baik, kemudian senantiasa dalam perjalanan ke depan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam pertemuan ini pun mempertemukan weton menjadi satuan, artinya dua kelahiran dijadikan satu, jadi satuan. Kemudian bagaimana kira-kira perjalanan sepanjang 40 tahun, begitu yang biasa kita hitung, karena memang 5 pasaran berarti dihitung sepanjang 40 tahun, yang notabene setiap periode adalah satu windu atau 8 tahunan. Jadi kali ini yang hendak kita pertemukan adalah Senin Pahing, Senin 4 Pahing 9, kemudian bertemu dengan Jumat Pon, Jumat 6 Pon 7. Maka yang tertera di 8 tahun pertama perjalanan rumah tangga Anda adalah nilai lungguh, di mana nilai lungguh ini memang sepertinya dari sejak diresmikan berumah tangga, disatukan, boleh dikatakan tidak ada kesulitan. Justru nilai lungguh ini bisa berarti aman, nyaman, cukup, dan terhormat. Kajen begitu dalam bahasa Jawanya. Artinya diarjeni tentang terjemahan secara keseluruhan terserah Anda bagaimana itu perkiraannya, tapi memang tertera seperti itu. Jadi aman, nyaman, lungguh, kajen, rezeki baik. Kemudian masuk kepada periode yang kedua atau 8 tahun yang kedua pun terlepas daripada nilainya adalah padu, tapi dari sisi ekonomi tetap bergerak baik. Jadi harusnya memang kalau terbaca seperti ini, nilai lungguh kemudian padu ini, dua periode adalah ekonomi yang bangkit, ekonomi yang dalam kemudahan. Bisa jadi sudah langsung menjadi orang yang sangat berkecukupan. Kemudian masuk pada periode yang ketiga, yaitu nilai pegat. Biasanya pegat memang kesehatan yang mudah sekali terganggu, sekaligus rezeki yang sulit didapatkan. Jadi kalau saya uraikan dari awal yang notabene lungguh, kemudian padu yang secara ekonomi itu bergerak dinamis ke depan maju, tapi terhenti pada posisi ini, artinya memang Anda harus menghentikan setiap usaha yang butuh modal. Jangan sampai terjebak kepada satu kesulitan, justru di posisi ini namanya pegat juga malah bisa menjadi hilang, bisa jadi malah bablas. Jangan sampai seperti itu. Maka saya berharap penjelasan ini adalah memang sebagai satu pertanda-pertanda bahwa masuk di periode yang ketiga ini Anda harus berhati-hati, menunggu sampai pada periode yang keempat. Meskipun di sini tidak ada dominasi apapun dalam hitungan ini, tidak punya kekuatan tertentu, tapi boleh dikatakan standar, tapi bukan berarti kejatuhan. Yang selalu saya katakan kejatuhan adalah kalau ada nilai 0, kemudian 4 yang notabene pegat. Masuk ke periode 4 ini boleh Anda berusaha kembali, karena niscaya atau insya Allah dalam periode yang keempat ini ada ketergerakan. Terus masuk kepada posisi yang kelima, yaitu nilai gosip. Di sini pun tidak ada kejatuhan. Jadi artinya setelah Anda susun baik-baik, persiapkan dengan baik dari awal yang notabene lungguh, itu adalah rezeki yang mudah, nyaman, tenang. Kemudian masuk kepada periode yang
kedua pun masih dinamis, masih bergerak bagus, secara ekonomi Anda menjadi kuat, tapi terhenti pada periode ketiga ini Anda harus menahan diri untuk tidak mengorbankan modal. Jangan sampai kehilangan, disederhanakan setiap kebutuhan, menunggu sampai periode keempat ini, meskipun tidaklah periode yang menguatkan ekonomi, tapi setiap apa yang Anda gerakkan, insya Allah tetap mendapatkan hasil, sampai hingga masuk kepada periode yang kelima, yaitu periode gunjing, tapi tetap bisa diusahakan untuk menjadi baik. Jadi secara keseluruhan, kalau boleh dibilang Senin Pahing dengan Jumat Pon ini pun harusnya dengan ekonomi yang cukup kuat. Ada keterhentian, tapi Anda berhati-hati, maka tidak terlalu kehilangan banyak. Tetap bisa bergerak karena menunggu pada posisi yang keempat dan kelima. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada sesuatu yang kurang, saya minta maaf. Sekaligus saya minta Anda subscribe. Barangkali ada pertemuan yang selanjutnya nanti bisa bertemu ada penjelasan-penjelasan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya Senin Pahing saya pertemukan dengan Sabtu Wage. Mana Senin 4 Pahing 9.13, kemudian Sabtu 9 Wage 4. Maka perjalanan pertama yang ada adalah lungguh, kemudian masuk kepada padu, dan diteruskan dengan nilai rezeki. Jadi berketerusan ini untuk Senin Pahing dan Sabtu Wage. Diawali dengan 8 tahun yang pertama adalah lungguh, yang notabene kebangkitan ekonomi sudah mulai sangatlah mudah. Terus dinamis masuk kepada periode yang kedua, nilai padu tetapi tetap bergerak sangat kuat, apalagi tertunjang kemudian masuk pada periode yang ketiga pun ekonomi justru bangkit. Kalau saya katakan bangkit, yang notabene tertradisi adalah ekonomi, jadi nyata-nyata kemudahan dalam usaha Anda. Jadi apapun yang Anda usahakan, seolah-olah di sini memang ada kemudahan. Itu pun masuk pada periode yang keempat, masuk pada nilai gosip, di mana mudah diperguncingkan, tapi tidak ada kejatuhan, karena pergerakan ekonomi tetap berjalan baik, meskipun bukan dominasinya. Namun begitu, karena sudah dari awal Anda punya kekuatan modal yang besar, tentu saja pergerakan akan nampak sekali, karena kebesaran dari nilai yang besar tadi. Kemudian ditutup dengan periode yang kelima pun kembali nilai rezeki. Secara keseluruhan kalau saya ulang dari awal adalah di mana 8 tahun yang pertama lungguh itu rezeki yang berjalan lancar, ada kenyamanan dan kajen. Masuk pada periode kedua itu nilai dipadu itu pun terlepas daripada ada sering selisih pendapat dengan pasangan, tapi dinamika pergerakan ekonomi tetap menguat. Malah kemudian masuk pada periode yang ketiga pun nyata-nyata memang nilai rezeki, di mana keuntungan atau kemudahan setiap Anda usaha akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian masuk pada periode yang keempat dengan nilai gosip pun tetap ada pergerakan baik, bahkan ketika periode kelima kembali kepada pergerakan rezeki. Jadi kalau boleh diuraikan, harusnya Senin Pahing dengan Sabtu Wage ini adalah keluarga yang secara ekonomi sangatlah kuat dari awal sampai periode yang kelima, karena terbaca tidak ada saat pun kesulitan di sini. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas dengan uraian-uraian saya tadi. Kalaupun ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus selalu saja setiap penjelasan saya dari awal sampai penghujungnya, barangkali ada susunan kata yang kurang mengena, benar ada kekeliruan, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.